Halo semua, pada video kali ini kita akan kembali membahas berita yang tidak ditampilkan oleh kantor-kantor berita yang ada di Indonesia. Di sini judulnya Hamas membesar-besarkan statistik kematian di Gaza menurut sebuah studi. Oke, kita bareng-bareng baca sampai selesai ya. Ya, berita ini dari National Post dalam bahasa Inggris yang saya minta Mbak Google untuk langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Di sini judulnya Hamas membesar-besarkan statistik kematian di Gaza menurut sebuah studi. Sekitar 5.000 kematian alami dihitung sebagai korban perang. Metodologinya terlalu tidak menentu untuk dipercaya. Tanggal 15 Desember 2024. Sebuah analisis ketat yang diterbitkan pada hari Sabtu mengenai statistik kematian otoritas Hamas di Gaza menunjukkan bahwa statistik tersebut sangat dibesar-besarkan dan cacat dalam metodologi. Laporan oleh lembaga pemikir keamanan Henry Jackson Society yang berpusat di London merinci angka sekitar 44.000 kematian sejak 7 Oktober 2023 yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikendalikan Hamas dan yang dilaporkan oleh media internasional tanpa pengawasan. Skala kematian warga sipil di Gaza merupakan elemen kunci dalam upaya dorongan hukum dan propaganda oleh musuh-musuh Israel untuk mengisolasinya secara internasional dengan menggunakan tuduhan palsu tentang genosida. Angka tersebut yang tidak membedakan antara warga sipil dan 17 teroris yang menurut Israel telah dibunuh di Gaza juga menyangkut sekitar 5.000 orang yang meninggal karena sebab alami setiap tahun menurut laporan tersebut. Laporan ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa angka-angka Kementerian Kesehatan Gaza telah dilebih-lebihkan. Tulis Andrew Fox, seorang analis yang mengkhususkan diri dalam pertahanan, Timur Tengah, dan disinformasi, yang menulis laporan tersebut untuk Henry Jackson Society. Laporan tersebut dilaporkan pada hari Sabtu di media arus utama, termasuk New York Post dan The Telegraph, yang artikelnya diterbitkan ulang oleh Kementerian Luar Negeri Israel pada X. Perhitungan yang dipertanyakan. Data-data di balik angka-angka tersebut memuat kematian alami, kematian sebelum konflik ini dimulai, dan kematian yang dibunuh oleh Hamas sendiri. Tidak menyebutkan kematian pejuang Hamas, dan melebih-lebihkan jumlah perempuan dan anak-anak yang terbunuh. Demikian bunyi laporan yang berjudul Pertanyaan yang Dipertanyakan, menganalisis jumlah korban tewas dari Kementerian Kesehatan yang dipimpin Hamas di Gaza. Beberapa pasien kanker terdaftar sebagai pasien yang memerlukan perawatan setelah mereka sebelumnya terdaftar sebagai korban perang. Jihad Mahmud Adib Al-Tawil, nomor ID-nya sekian-sekian-sekian, dideskripsikan dalam daftar tanggal 15 April sebagai pasien kanker laring, 2 minggu setelah terdaftar sebagai korban perang. Laporan tersebut mengurai inkonsistensi statistik tambahan dalam proses pengumpulan data, termasuk di rumah sakit yang melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. Perubahan dramatis terjadi dalam laporan dari Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, di mana jumlah kematian yang diklaim melonjak dari 4.994 menurut laporan 31 Maret 2024 menjadi 6.608 hanya seminggu kemudian. Pada saat yang sama, jumlah anak-anak melonjak dari 1.294 menjadi 2.142, yang berarti anak-anak bertanggung jawab atas 52,5% dari peningkatan tajam tersebut, kata laporan tersebut. Dalam artikel tertanggal 10 Desember tentang statistik kematian terbaru oleh Kementerian Kesehatan di Gaza, The Palestine Chronicle melaporkan bahwa organisasi Palestina dan internasional mengatakan bahwa mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah wanita dan anak-anak. Klaim yang sering dikutip oleh aktivis anti-Israel untuk mendukung tuduhan genosida terhadap negara Yahudi tersebut. Menurut laporan Fox menemukan bahwa sebagian besar korban tewas adalah laki-laki berusia 15 sampai 45 tahun
yang bertentangan dengan klaim bahwa populasi sipil menjadi sasaran secara tidak proporsional. Kematian yang dilaporkan oleh keluarga berbeda dengan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa banyak korban tewas yang diklasifikasikan sebagai warga sipil mungkin adalah kombatan. Kombatan ini maksudnya adalah tentara Hamas ya. Suatu perbedaan yang tidak disebutkan dalam laporan resmi. Demikian pernyataan laporan Fox. Pada 10 Desember, kantor media pemerintah Hamas menulis bahwa hampir 44% dari 44.758 kematian yang dilaporkan di jalur Gaza adalah anak-anak. Laporan tersebut membantah data ini yang menunjukkan kasus orang dewasa yang terdaftar sebagai anak-anak. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa kantor media pemerintah yang mengatakan datanya berasal dari Kementerian Kesehatan secara rutin membesar-besarkan jumlah perempuan dan anak-anak dalam statistik tersebut. Data Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa laki-laki telah salah diklasifikasikan sebagai perempuan. Demikian pernyataan laporan Fox. Dalam daftar Agustus 2024, 103 nama ditandai sebagai perempuan yang memiliki nama depan laki-laki, misalnya Muhammad. Jadi di sini ada nama-nama yang jelas-jelas nama laki-laki, ada Muhammadnya gitu, tapi dilaporkan sebagai perempuan ya. Laporan tersebut muncul saat Israel diadili atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional dan dituntut atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Kriminal Internasional terhadap pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Israel dan Amerika Serikat, di antara negara-negara lain, telah dengan tegas menolak dan mengutuk tuduhan tersebut. Para pendukung Israel mengatakan bahwa bahkan statistik Hamas yang tidak dapat diandalkan bila digabungkan dengan perkiraan Israel mengenai jumlah teroris yang tewas di jalur Gaza, menunjukkan tingkat kematian warga sipil yang relatif rendah, mempertimbangkan kondisi perang kota di jalur Gaza dan strategi Hamas menggunakan perisai sipil. Para pembela Israel mengatakan bahwa statistik tersebut mencerminkan upaya besar untuk menghindari jatuhnya korban jiwa warga sipil selama operasi IDF untuk membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel. Diperkirakan 6.000 teroris Palestina menyerbu Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 250 lainnya. Sekitar 100 sandera masih berada di jalur Gaza, meskipun puluhan dari mereka diyakini telah tewas. Israel dan Hamas terlibat dalam pembicaraan tidak langsung untuk gencatan senjata. Kondisi para sandera tidak diketahui karena Hamas tidak mengizinkan organisasi bantuan, termasuk Palang Merah, untuk mengunjungi mereka. Ya, ini dari i24news.tv. Laporan kematian warga Gaza sama sekali tidak dapat dipercaya. Perbedaan yang meluas dalam jumlah kematian dari Menteri Kesehatan Gaza yang dikendalikan Hamas banyak dikutip oleh media, meskipun mereka memanipulasi data untuk mencerminkan lebih banyak wanita dan anak-anak yang meninggal. Warga sipil yang terbunuh dalam konflik Gaza mungkin dibesar-besarkan untuk menggambarkan Israel sebagai pihak yang sengaja menargetkan penduduk yang tidak bersalah. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh lembaga pemikir Henry Jackson Society. Para peneliti yang dipimpin oleh Andrew Fox menuduh Kementerian Kesehatan Gaza melebih-lebihkan data korban dengan memasukkan kematian alami dan tidak membedakan antara korban sipil dan pejuang. Kementerian yang dipimpin oleh Hamas itu memperkirakan lebih dari 44.000 orang telah tewas sejak dimulainya respon militer Israel terhadap serangan pada 7 Oktober 2023. Namun menurut laporan militer dan intelijen Israel dan Amerika yang dikutip oleh penelitian tersebut, sekitar 17.000 dari korban ini diyakini adalah pejuang Hamas. Kementerian tersebut yang beroperasi di bawah Hamas, pelaku pembantaian 7 Oktober di Israel, telah secara sistematis membesar-besarkan jumlah korban tewas dengan tidak membedakan antara kematian warga sipil dan kombatan, melaporkan secara berlebihan kematian di kalangan wanita dan anak-anak, dan bahkan memasukkan individu yang meninggal sebelum konflik dimulai. Pernyataan laporan tersebut. Kesalahan klasifikasi ini berkontribusi pada narasi bahwa penduduk sipil, khususnya wanita dan anak-anak,
menanggung beban konflik yang berpotensi mempengaruhi sentimen internasional dan liputan media. Kritikus Israel menyatakan bahwa meskipun tidak termasuk anomali dari jumlah korban, puluhan ribu warga sipil tidak berdosa telah tewas di Gaza. Dr. Hussam Zomlot, Kepala Misi Palestina di Inggris, menggambarkan kesimpulan laporan tersebut sebagai hal yang menjijikan secara moral dan profesional. Ia mengatakan bahwa banyak organisasi internasional dan badan PBB, termasuk WHO, tidak hanya telah memverifikasi angka-angka ini, tetapi juga menekankan bahwa angka-angka tersebut sangat diremehkan. BBC yang dikutip dalam laporan tersebut membela liputannya dengan menjelaskan bahwa sulit untuk melaporkan secara akurat jumlah kematian di Gaza karena Israel tidak mengizinkan akses independen bagi jurnalis internasional. BBC News jelas dan transparan dalam mengutip angka-angka yang tersedia dan mengaitkannya dengan otoritas kesehatan yang dipimpin oleh Hamas. Ya, ini dari telegraph.uk yang pertama kali dapat laporan studi itu ya, tetapi ini tidak bisa diterjemahkan langsung oleh Google Translate. Jadi saya akan coba translate satu persatu ya. Kita langsung copy paste saja ke Google Translate. Jumlah warga sipil yang tewas di Gaza dibesar-besarkan untuk menjelek-jelekan Israel. Peneliti menuduh Kementerian Kesehatan Gaza melebih-lebihkan data korban. Jumlah warga sipil yang tewas dalam konflik Gaza telah dibesar-besarkan untuk menggambarkan Israel dengan sengaja menargetkan orang yang tidak bersalah. Demikian klaim sebuah laporan. Peneliti menuduh Kementerian Kesehatan Gaza melebih-lebihkan data korban dengan memasukkan kematian alami, gagal membedakan antara korban sipil dan korban pertempuran, dan melebihkan jumlah perempuan dan anak-anak yang tewas. Studi oleh Henry Jackson Society, sebuah lembaga pemikir, mengklaim angka-angka tersebut telah dimanipulasi oleh otoritas yang dipimpin Hamas di Gaza untuk tujuan propaganda. Sementara media internasional dengan senang hati mengulanginya tanpa berpikir kritis. Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan bahwa lebih dari 44.000 orang telah tewas sejak Israel melancarkan respon militernya terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Henry Jackson Society menemukan bahwa berdasarkan laporan intelijen dan militer Israel dan Amerika, sekitar 17.000 diantaranya adalah pejuang Hamas, tetapi mengklaim bahwa hal ini sering diabaikan dalam laporan media. Laporannya menyatakan Kementerian Kesehatan yang beroperasi di bawah Hamas secara sistematis membesar-besarkan jumlah korban tewas dengan tidak membedakan antara kematian warga sipil dan kombatan, melaporkan kematian antara wanita dan anak-anak secara berlebihan, dan bahkan memasukkan individu yang meninggal sebelum konflik dimulai. Hal ini telah menyebabkan narasi di mana pasukan pertahanan Israel digambarkan secara tidak proporsional menargetkan warga sipil, sementara angka sebenarnya menunjukkan sebagian besar korban tewas adalah kombatan. Kritikus Israel mengatakan bahwa meskipun anomali dikecualikan dari angka korban, puluhan ribu warga sipil tidak berdosa telah tewas di Gaza. Laporan tersebut menemukan banyak anomali dan ketidakakuratan statistik. Para peneliti mengatakan bahwa sekitar 5.000 kematian alami yang akan terjadi bahkan tanpa adanya konflik tampaknya telah ditambahkan ke dalam daftar korban, termasuk pasien kanker yang kemudian muncul dalam daftar orang-orang yang masih menerima perawatan di rumah sakit. Kesalahan lain beberapa di antaranya kemudian diperbaiki oleh kementerian, termasuk korban dewasa yang dicatat sebagai anak-anak dan beberapa pria salah dicatat sebagai wanita, sehingga secara artifisial meningkatkan jumlah wanita dan anak-anak yang tercatat sebagai korban tewas. Para peneliti menetapkan bahwa mayoritas dari mereka yang tewas adalah pria berusia 15 sampai 45 tahun. Mengatakan mereka menemukan pola usia korban yang direvisi ke bawah setidaknya 1 tahun jika dibandingkan dengan data pada daftar penduduk Palestina dalam upaya yang jelas untuk membesar-besarkan jumlah anak-anak yang tercatat sebagai korban tewas. Kesalahan klasifikasi ini berkontribusi pada narasi bahwa penduduk sipil, khususnya wanita dan anak-anak, menanggung beban konflik yang berpotensi mempengaruhi sentimen dan liputan media, kata Andrew Fox, penulis laporan tersebut. Henry Jackson Society mengatakan angka korban juga gagal membedakan antara warga Gaza yang tewas oleh IDF dan mereka yang tewas oleh roket Hamas yang meleset
atau selama penyaluran bantuan pangan. Ini termasuk Ahmed Sedat Halmi Brika yang berusia 17 tahun yang dilaporkan telah ditembak mati oleh Hamas saat mencoba mendapatkan makanan untuk keluarganya dalam pengiriman bantuan kemanusiaan pada bulan Desember tahun lalu. Jadi ini ada satu orang pemuda berusia 17 tahun, dia mau mendapatkan makanan dari bantuan kemanusiaan, tapi dia ditembak oleh Hamas. Dan kemudian Hamas memasukkan namanya ke dalam daftar korban akibat serangan Israel. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat biadab ya. Para penulis mengatakan bahwa angka yang disetujui oleh Hamas telah diambil begitu saja oleh beberapa media internasional, termasuk BBC, The New York Times, dan CNN. Menurut laporan tersebut, hanya 5% dari organisasi media yang disurvei mengutip angka korban yang dikeluarkan oleh otoritas Israel. Sementara 98% menggunakan angka yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Hamas. Laporan tersebut yang dilakukan oleh kelompok 50 Global Research dengan dukungan dari Institut International Studi Sosial dan Hukum juga menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencampur adukan korban sipil dan militer dalam sejumlah seruan kemanusiaannya. Dinyatakan, kelalaian tersebut telah menciptakan narasi yang bias yang menggambarkan semua korban sebagai warga sipil, membentuk opini publik, dan kebijakan internasional berdasarkan data yang tidak lengkap atau dimanipulasi, dengan Israel dituduh melakukan genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Priti Patel, Menteri Luar Negeri Bayangan, mengatakan kepada The Telegraph, manipulasi peristiwa dan fakta di lapangan selama konflik ini menegaskan bahwa organisasi teroris seperti Hamas akan memutarbalikkan kebenaran untuk memajukan tujuan mereka sendiri. Media harus waspada terhadap hal ini dan melaporkan informasi dan peristiwa yang terjadi dengan cara yang bertanggung jawab dan berimbang. Perang adalah tragedi, tetapi Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap teroris yang didukung oleh rezim Iran yang juga mengancam kepentingan dan upaya kita untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan tersebut. Perwakilan Palestina telah menolak klaim laporan tersebut sebagai cara yang menjijikan secara moral dan profesional untuk membela tindakan Israel di Gaza. Dr. Huzam Somlot, Kepala Misi Palestina di Inggris, mengatakan banyak organisasi internasional dan badan PBB, termasuk WHO, tidak hanya mengkonfirmasi angka-angka ini. Mereka juga menegaskan bahwa angka-angka tersebut sangat diremehkan. Karena kita tidak tahu berapa banyak orang yang masih terkubur di bawah reruntuhan atau terbunuh secara tidak langsung sebagai akibat dari penargetan Israel terhadap sektor kesehatan yang merusak semua penyediaan layanan kesehatan, kelaparan yang dipaksakan, dan penghancuran besar-besaran infrastruktur yang telah menyebabkan 1,9 juta orang kehilangan tempat tinggal. Seorang juru bicara BBC mengatakan sulit untuk melaporkan secara akurat jumlah korban tewas di Gaza karena Israel tidak mengizinkan akses independen kepada jurnalis internasional. BBC News jelas dan transparan dalam mencari sumber angka-angka yang tersedia dan mengaitkannya dengan otoritas kesehatan yang dikelola Hamas. Selain itu, kami menggunakan berbagai sumber untuk memahami dampak perang di Israel dan Gaza terhadap warga sipil, termasuk IDF, Kementerian Kesehatan Gaza, dan PBB. Angka yang tidak akurat. Namun media terus menggunakan di tengah kabut perang, kebenaran seringkali menjadi korban yang pertama. Hal ini paling jelas terlihat dalam pelaporan kematian dalam konflik yang sedang berlangsung di Gaza, tulis Andrew Fox. Sebuah laporan baru yang diterbitkan oleh Henry Jackson Society mengungkapkan ketidakakuratan yang mengejutkan dalam data kematian yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Data yang menjadi tulang punggung banyak pelaporan media internasional. Laporan ini menuntut evaluasi ulang yang serius tentang bagaimana angka kematian dilaporkan dalam konflik ini. Temuan ini sangat memberatkan. Menurut laporan tersebut, angka kematian yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza penuh dengan anomali statistik dan kelemahan metodologis. Pria telah berulang kali salah diklasifikasi sebagai wanita. Orang dewasa telah dicatat sebagai anak-anak. Dan kematian yang tidak terkait dengan tindakan pasukan pertahanan Israel seperti kematian alami atau kematian akibat roket yang salah tembak telah dimasukkan. Kesalahan-kesalahan ini secara sistematis membesar-besarkan jumlah korban tewas warga sipil
dan mengaburkan perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Konsekuensi dari kesalahan pelaporan ini sangat besar, dengan menggambarkan jumlah wanita dan anak-anak yang sangat tinggi di antara korban. Data tersebut mengabadikan narasi bahwa warga sipil menjadi sasaran. Namun analis demografi laporan tersebut mengungkapkan gambaran yang sangat berbeda. Tergantung pada mekanisme pelaporan, mayoritas dari mereka yang tewas adalah pria usia wajib militer yang secara kuat menunjukkan sejumlah besar korban tewas adalah kombatan. Distorsi ini bukan hanya masalah statistik. Hal itu membentuk persepsi internasional tentang konflik tersebut, mempengaruhi opini publik dan pembuatan kebijakan. Peran media dalam membesar-besarkan statistik yang dipertanyakan ini tidak dapat diabaikan. Dari 1.378 artikel yang diulas dalam laporan tersebut, 98% mengutip angka kematian dari sumber-sumber yang dikendalikan Hamas tanpa pemeriksaan kritis. Sementara itu, sumber-sumber Israel yang sering menyertakan data tentang kematian kombatan hanya dikutip dalam 5% laporan. Ketidakkeseimbangan ini menciptakan narasi sepihak, menggambarkan Israel secara tidak proporsional, menargetkan warga sipil sambil mengesampingkan bukti kerugian militan. Laporan tersebut menyoroti bahwa ini bukan pertama kalinya masalah seperti ini muncul. Selama konflik-konflik sebelumnya, ketidakakuratan serupa didokumentasikan. Misalnya, setelah operasi Cast Lead 2008-2009, Hamas awalnya mengklaim bahwa 95% kematian adalah warga sipil. Angka yang kemudian direvisi di bawah pengawasan untuk mengakui bahwa hampir setengahnya adalah kombatan. Terlepas dari presiden-presiden ini, media internasional terus mengandalkan angka-angka yang tidak diverifikasi dari sumber yang sama. Metodologi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan yang dijalankan Hamas menimbulkan pertanyaan serius. Kematian dicatat melalui campuran laporan rumah sakit, pengajuan keluarga menggunakan formulir daring sumber terbuka, dan sumber media dengan sedikit transparansi atau verifikasi. Laporan kami menyoroti contoh-contoh yang mengerikan, seperti individu yang terdaftar sebagai korban perang yang kemudian muncul dalam daftar perawatan kanker. Bukti bahwa mereka masih hidup lama setelah kematian mereka. Wow, ternyata begitu ya. Mengapa ini penting? Media tidak hanya menjadi saluran informasi pasif. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk persepsi global. Dengan gagal memeriksa angka-angka ini secara kritis, mereka beresiko menyesatkan audiens dan pembuat kebijakan mereka. Laporan tersebut mencatat bahwa media seperti BBC, CNN, dan The New York Times seringkali menyajikan statistik Kementerian Kesehatan Gaza tanpa pertanyaan. Bahkan ketika angka-angka ini sangat berbeda antara metodologi pelaporan Hamas sendiri. Badan-badan internasional juga bertanggung jawab. Perserikatan Bangsa-Bangsa sering mengutip angka kematian Hamas tanpa peringatan, sehingga mereka tampak tidak dapat dipercaya. Penerimaan yang tidak kritis ini memungkinkan misinformasi menyebar tanpa terkendali, sehingga merusak upaya untuk memahami biaya manusia yang sebenarnya dari konflik tersebut. Pelaporan yang akurat di zona perang pada dasarnya menantang, tetapi taruhannya terlalu tinggi untuk berpuas diri. Perang adalah tragedi, dan setiap kematian warga sipil adalah kerugian yang sangat besar bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Namun, pelaporan yang akurat sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban para pihak dan untuk memungkinkan tanggapan internasional yang terinformasi. Temuan laporan ini menggarisbawahi perlunya pemeriksaan yang ketat terhadap data kematian dari Gaza dan sekitarnya. Dunia berhak mendapatkan kebenaran dan untuk keseimbangan dan konteks dalam pelaporan perang. Merupakan tanggung jawab media dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa narasi yang mereka sajikan tidak hanya meyakinkan tetapi juga kredibel. Hanya dengan begitu, kita bisa berharap untuk memahami dan akhirnya menyelesaikan realitas konflik yang kompleks. Andrew Fox adalah mantan penerjun payung dan peneliti di Henry Jackson Society. Ya, ini laporan dari Henry Jackson Society yang dimaksud ya. Questionable Counting, Analyzing the Death Toll from Hamas Run Ministry of Health in Gaza by Andrew Fox, yang kita baca tadi ya.
Jadi kalau teman-teman mau lihat isinya, teman-teman bisa cari sendiri ya. Ini laporan yang cukup mendetil dan ini ditulis dalam bentuk studi ya, bukan dalam bentuk narasi. Ini ada data-datanya yang ditampilkan semua nih. Ini ada data-data laki-laki dicatat sebagai perempuan. Ini ada angka-angkanya semua ya. Ada grafiknya juga. Dari sini kita bisa lihat yang biru ini laki-laki, yang pink ini perempuan. Jadi laki-laki itu lebih banyak dari perempuan yang mati ya. Dan ini angkanya yang terbesar di sini. Ya, ini jadi kalau teman-teman mau baca silakan cari sendiri ya. Laporan ini judulnya Questionable Counting, Analysis the Death Toll from Hamas Run Ministry of Health in Gaza by Andrew Fox. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari Gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang. Suka pantaran beci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang, supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.